Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa untuk mata kuliah web programming 1. Di kesempatan ini, di pertemuan ke-9, kita akan belajar tentang PHP OOP. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, langkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu bagi teman-teman yang sedang belajar di rumah sekarang. Tetap di rumah dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Oke, di pertemuan kali ini, sebelum masuk ke materi PHP OOP, mungkin ini sedikit cukup kejutan di awal, nggak seperti biasa di akhir. Apa itu? Ini adalah sebelum masuk ke materi PHP OOP, akan kita lihat di sini tugas ke-9, yaitu buat ringkasan materi dan ketikan coding pada MK hari ini tentang OOP di PHP. Kemudian yang kedua adalah simpan ringkasan dan coding dalam satu file PHP. Kemudian simpan dengan format name underscore nama mahasiswa underscore kelas.php. Ingat ya, ringkasan dan coding yang ada pada materi hari ini kalian simpan dalam satu file, yaitu ekstensinya PHP dengan format tersebut. Buatlah agar tidak serupa dengan temannya. Jika ditemukan identitas lain yang mengumpulkan, maka nilai tugas 0. Komting mengkolektif tugas seluruh mahasiswa kelasnya, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp paling lambat 1 hari setelah mata kuliah ini, maksimal jam 10 malam. Oke, selamat belajar. Kita mulai mata kuliah hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan pengenalan OOP. Jadi OOP merupakan singkatan dari Object Oriented Programming. OOP merupakan metode pemrograman yang lebih berorientasi pada objek. Jadi ini lebih lebih terpusat pada suatu objek atau pada objek, sehingga akan lebih sangat memudahkan kita di dalam membuat aplikasi. Sebenarnya OOP lebih didukung pada pemrograman Java dan C++. Tapi tidak masalah karena di PHP juga sudah sangat didukung pada versi PHP 5. Oke ya. Jadi OOP ini sekali lagi Object Oriented Programming. Kemudian OOP ini sangat memudahkan kita dalam membuat suatu aplikasi. Ya, mungkin di mata kuliah hari ini kita akan lebih banyak mengulas tentang materi, kita prakteknya di akhir saja. Kenapa OOP sangat bagus diterapkan dalam pembuatan aplikasi? Ya, mungkin ada beberapa kelebihannya. Kelebihannya adalah sebenarnya kelebihan ini tidak hanya berlaku di PHP saja, di semua bahasa pemrograman juga berefek. Nah, berikut kelebihan penggunaan OOP dalam membuat aplikasi. Yang pertama adalah sintaks lebih terstruktur. Jadi lebih tertata, lebih rapi. Kemudian yang kedua terrekomendasi, udah direkomendasikan juga. Kemudian yang ketiga sangat efektif jika digunakan untuk membuat aplikasi yang berskala besar. Jadi ini cocok sekali jika teman-teman mahasiswa sekalian ingin mengembangkan suatu aplikasi berskala besar, bisa dipelajari dengan konsep OOP. Kenapa? Karena konsep OOP ini juga sudah digunakan selain untuk pemrograman lain seperti Java dan C++, di PHP, di framework juga menggunakan konsep OOP, seperti contohlah CodeIgniter seperti itu. Kemudian yang keempat adalah lebih mudah dan menghemat waktu karena fungsi atau function bisa dipanggil berulang-ulang kali tergantung dari keperluan. Yang kelima adalah lebih menghemat waktu. Lebih menghemat waktunya karena tadi ketika contoh misalkan function itu bisa dipanggil berulang-ulang.
tanpa secara pemanggilan manual, yaitu secara line code biasa. Kemudian yang keenam adalah aplikasi lebih mudah dikembangkan. Ya, dengan konsep OOP ini, perkembangan juga akan lebih mudah, ataupun ketika aplikasi besar itu ada maintenance atau pemeliharaan, ini akan lebih mudah karena OOP ini familiar di beberapa bahasa pemrograman. Kemudian yang terakhir, ada beberapa kelebihan OOP yang lainnya. Teman-teman mahasiswa sendiri mungkin dapat merasakan sendiri ketika nanti mulai menggunakannya. Nah, yang selanjutnya adalah pemahaman tentang konsep di OOP. Nah, akan saya contohkan pada kehidupan sehari-hari terkait OOP tadi ya, Object Oriented Programming. Jika teman-teman sekalian bisa membayangkan suatu robot atau memiliki suatu robot yang bisa dikendalikan dengan remote, jika di pemrograman dengan metode struktural, maka teman-teman ibaratnya memerintahkan robot tersebut dengan sekali perintah. Misalnya, kalian pertama memerintahkan untuk mengangkat tangan, lalu melangkah. Dan jika perintahnya ingin diulangi, teman-teman harus mengulangi perintah tersebut lagi. Tapi jika dengan pemrograman OOP, bisa memerintahnya dengan berulang kali tanpa menekan tombol berkali-kali. Oke ya. Jadi kalau misalkan kalian ibaratnya memiliki suatu robot, atau kalian bisa bayangkan suatu robot, ketika menggunakan program metode struktural biasa, kalian itu menggunakan perintah berulang-ulang. Angkat tangan, kemudian melangkah, angkat tangan, melangkah. Tapi ketika penggunaan OOP, cukup penggunaan tombol 1-2 kali, maka objek atau robot tadi akan mengulangi perintah mengangkat tangan dan melangkah berulang kali sesuai dengan request dari konsep OOP yang diminta pada suatu kode. Mungkin bagi kalian dari sini masih cukup bingung, masih cukup mubeng, tidak mengapa, karena pemahaman yang akan kalian bisa masuk itu ketika kalian mulai masuk ke OOP-nya, baik ke strukturalnya, kelas, objek, properti, ataupun nanti ada inheritance dan lain sebagainya. Nah, seperti sedikit yang saya ulas sebelumnya tadi, bahwa yang akan dipelajari di konsep OOP ini adalah yang pertama pengenalan struktur OOP PHP dasar. Kemudian yang kedua adalah ada kelas, ada properti, ada metode, objek pada OOP PHP. Kemudian yang ketiga adalah function constructor dan text structure di OOP PHP. Ada inheritance dan encapsulation OOP PHP dan lainnya. Mungkin untuk lainnya itu akan saya jelaskan terkait CRUD, tapi CRUD-nya pada OOP PHP. Adapun untuk beberapa konsep yang akan kita pelajari di sini, kita akan bahas perlahan-lahan, tidak langsung semuanya karena terlalu panjang durasinya jika dibahas seluruhnya. Maka dari itu akan saya bagi-bagi. Mungkin di kesempatan ini kita akan belajar di poin ke-1 dan poin kedua. Oke, lanjut. Nah, pengertian kelas, objek, properti, dan metode. Nah, pada OOP ini kita penting banget untuk mengetahui suatu kelas, objek, properti, dan metode. Apa itu? Kelas, objek, properti, dan metode adalah fondasi dasar dari membangun aplikasi menggunakan struktur OOP.
Jika diibaratkan membangun sebuah rumah, oke, kalian ibaratkan membangun sebuah rumah, maka kelas, objek, properti, dan metode adalah pilar-pilar dan bahan penyokongnya. Selain penjelasannya, mungkin saya akan sertakan juga contoh dan cara penulisannya di slide-slide selanjutnya. Coba kita ibaratkan lagi pada kehidupan nyata dari pengertian yang tadi. Ibaratnya kelasnya itu mobil. Oke, dari kelas, objek, properti, dan metode, kelasnya itu adalah mobil. Oke, bayangkan mobil, maka propertinya adalah warna dari mobil, bentuk mobil, merek mobil, dan lain-lain. Oke, kelasnya itu ibaratnya mobil, propertinya itu adalah properti dari mobil itu, ada warna-warnanya, bentuk mobil, merek mobil, dan lain-lain. Kemudian metode atau aksi yang bisa dilakukan oleh mobil, bisa maju, berhenti, belok, dan lain-lain. Oke ya, metode itu aksinya, yaitu maju, berhenti, belok, dan lain-lain. Oke, kalian bisa cermati. Yang selanjutnya saya akan pilah yang pertama terkait kelas. Pengertian kelas dalam OOP. Kelas di dalam OOP digunakan untuk membuat sebuah kerangka kerja. Bisa dikatakan sebagai library. Kelas berisi properti dan metode. Jadi ibaratnya kelas adalah sebuah wadah yang menyimpan properti dan metode, dan objek yang dihasilkan biasanya berdasarkan isi dari kelas. Oke ya. Jadi kelas ini merupakan suatu kerangka kerja, suatu kerangkanya bisa dikatakan sebagai library. Kemudian kelas itu berisi properti dan metode. Kita contohkan tadi, misalkan kelasnya itu adalah mobil, maka propertinya adalah warna, bentuk, merek. Kemudian metodenya adalah maju, mundur, dan lain sebagainya. Nah, jika kita ibaratkan lagi di dalam OOP PHP, kelas ditulis dengan awalan sintak kelas dan kemudian baru diikuti dengan nama kelasnya. Misalkan kita ingin membuat kelas mobil, maka buat suatu kelas spasi mobil. Kalau misalkan kita ingin membuat suatu kelas, misalkan kelas guru, maka kelas spasi guru, kurung kurawal, lalu isi kelasnya. Nah, adapun contoh dari kelas seperti ini. Ini tag PHP ya. Kemudian ini adalah kelasnya. Cara penulisan kelas pada OOP adalah ketik kelas spasi nama underscore kelas, kemudian buka kurung kurawal, lalu isi dari kelasnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat kelas nama, maka buat kelas nama. Jika kalian ingin membuat kelas dengan nama kelas dosen, maka ketikkan kelas dosen. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian properti di dalam OOP. Properti adalah data-data yang terdapat di dalam kelas. Datanya biasanya berupa sifat. Contohnya seperti yang saya jelaskan pengertian kelas, objek, properti, dan metode di atas, yaitu penjelasan sifat dari kelas. Contoh properti pada kelas mobil adalah warna, ukuran, merek, dan lain-lain. Contoh properti pada kelas manusia adalah warna kulit, warna rambut, nama, dan lain-lain. Ya, jika tadi kita contohkan itu mobil, propertinya adalah warnanya, ukurannya, merek, dan lain-lain. Kalau misalkan kita contohkan lagi
ibarat manusia, kelasnya itu manusia, maka propertinya adalah warna kulit, warna rambut, nama, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita buat kelas bernama baju, maka propertinya bisa warna, bisa ukuran, bisa model. Seperti itulah terkait properti. Gunaan properti pada sebuah kelas sama dengan kegunaan variabel di PHP atau PHP. Bisa digunakan untuk menyimpan data dan lain-lain. Cara penulisan properti pada kelas adalah dengan diawali sintaks var. Cara penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Oke ya, terkait variabel kalian bisa lihat materi sebelumnya terkait variabel. Adapun contoh dari properti ini saya gabungan antara kelas dan properti. Jika kelasnya itu mobil, kelas mobil, ini cara penulisan kelas. Kemudian propertinya adalah di dalamnya ada variabel dolar warna atau variabel warna, variabel merek, variabel ukuran. Ini adalah properti dari kelas mobil. Ingat ya. Jadi ini itu propertinya. Oke. Selanjutnya, jika tadi kelas properti, yang selanjutnya adalah metode. Metode tadi adalah aksi yang terdapat di dalam kelas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan ibaratnya kelasnya itu sebuah mobil, maka metodenya adalah maju, berhenti, belok, dan lain sebagainya. Adapun penulisan metode pada kelas OOP adalah dengan menuliskan sintaks function di awalnya, lalu diikuti dengan nama metode tersebut. Kita dapat memberikan nilai pada parameter metode OOP dan dapat juga mengembalikan nilainya. Nah, ini contoh dari metode. Yang ini kelas, ini properti, ini method, yang mana method itu diawali dengan function. Ini ada contoh function maju, lalu isi metodenya. Kemudian ada function berhenti, lalu isi metodenya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya objek dalam pemrograman OOP PHP. Objek adalah output dari kelas, pengeluaran dari kelas tersebut. Dan objek dapat menampilkan atau mengelola isi kelas. Seluruh isi kelas akan kita instansiasikan menjadi objek. Contoh penulisan objek pada OOP sebagai berikut. Nah, jika kita ibaratkan itu kelas mobil tadi, lalu isi kelasnya ada properti, ada metode dan lain sebagainya. Objek adalah output dari kelas. Outputnya berupa, misalkan contoh di sini adalah variabel mobil sama dengan new mobil. Pemanggilan kelas diawali dengan new, kemudian mobil. Ini adalah objeknya atau output dari kelas. Jika kelasnya di sini adalah kelas manusia, maka di sini new manusia, buka kurung, tutup kurung. Jadi seperti itulah sedikit ulasan terkait kelas, metode, properti, lalu objek. Mungkin sedikit materi ini tidak saya lebih lanjutkan terkait inheritance atau pewarisan sifat dan lain sebagainya, biar lebih jelas. Kita mipil-mipil, namun sebelumnya kita akan mencontohkan penggunaan kelas, objek, properti, dan metode. Seperti biasa, kalian buatlah folder pada WP1 dengan nama p_9.
Kemudian buka teks editornya dan arahkan ke folder yang sudah dibuat tadi. Bukalah exam, lalu start Apache dan start MySQL. Selanjutnya buka browser dan ketikkan localhost wp1p_9 untuk run kode PHP yang telah dibuat. Oke. Pada folder wp1 kalian buat folder bernama p_9, lalu kalian buka teks editornya masing-masing, buatlah file. Di sini saya gunakan contoh.php yang isinya seperti ini. Kalian bisa skip, bisa pause. Oke, seperti ini. Nah, kemudian seperti biasa examnya, Apache-nya dan MySQL-nya di start. Namun karena contoh di sini tanpa ada penggunaan database, kalian cukup Apache saja, tak masalah. Oke, contoh dari kelas method, property, dan objek adalah seperti ini. Kelasnya adalah ini di line 4 sampai 18. Ini adalah kelas. Jika kita contohkan adalah kelas manusia, di sini contohnya adalah propertinya ada variabel nama, kemudian variabel warna. Oke ya. Variabel nama, kemudian variabel warna. Kemudian setelah ada kelas, ada properti, ada lagi metode. Metode yaitu untuk aksi dari kelas tersebut. Misalkan di sini metodenya adalah function tampilkan nama. Function tampilkan nama ini akan mengembalikan teks berupa nama saya Bakti. Kemudian tag break. Kemudian yang contoh kedua yaitu ada function warna kulit. Ini adalah contoh metode yang selanjutnya. Warna kulit itu di sini menggunakan return, mengembalikan isian teks yang berisi warna kulit saya sawo matang. Kemudian kita instansiasikan kelas manusia. Instansiasikannya ini, ingat ya, ketika penggunaan kelas gunakan new. Jika di sini itu mobil, maka di sini juga harus mobil sesuai dengan penggunaan nama kelasnya. Oke. Jika sudah dibuat variabelnya, lalu dipanggil dengan echo $manusia atau variabel manusia yang di sini yang sudah diinstansiasikan. Kemudian tampilkan nama objek atau strip tanda panah, tampilkan underscore nama. Kenapa seperti ini? Karena di sini akan menampilkan function atau metode dari tampilkan nama di sini. Seharusnya nanti akan menampilkan nama saya Bakti. Kemudian yang selanjutnya adalah memanggil metode warna kulit dari kelas manusia. Echo $manusia. Objeknya warna kulit, metode dari warna kulit. Isi metode atau function warna kulit di sini yaitu warna kulit saya sawo matang. Oke. Kita bisa membayangkan jika kita running kodenya, maka akan menampilkan yang pertama adalah nama saya Bakti, kemudian yang selanjutnya adalah warna kulit saya sawo matang. Kita coba lihat. Pastikan examnya itu nyala. Buka file contoh tadi.
Maka seperti ini, nama saya Bakti, warna kulit saya sawo matang. Oke ya, seperti itu. Jika saya tambahkan lagi misalkan function tinggi badan, function dari tinggi badan ini akan menampilkan return tinggi badan saya 173 cm. Jangan lupa titik koma atau semikolon. Kemudian akan ditampilkan di sini. Oke. Sorry. Misalkan di sini memanggil metode dari tinggi badan dari kelas manusia. Pemanggilannya adalah tadi echo, kemudian nama variabelnya itu variabel manusia yang ini ya, yang sudah diinstansiasikan. Kemudian objeknya atau strip tanda panah, tadi metodenya adalah tinggi badan. Ketikkan tinggi badan, jangan lupa buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Oke, kita coba lihat. Nah, tinggi badan saya 173 cm. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk contoh kelas, metode, properti, dan objek. Selanjutnya kita akan belajar lagi terkait OOP di kesempatan selanjutnya. Jika kalian ada ya suatu hal yang mungkin masih bingung, jangan sungkan untuk bertanya di grup WhatsApp kelas masing-masing. Cukup sekian pertemuan mata kuliah web programming kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.